Jika sholat seseorang itu rusak, rusak pula lah seluruh amalan-amalannya. Ditolaklah oleh Allah seluruh amalan-amalannya. Sholat yang menentukan. Tidak ada artinya kita puluhan kali bolak-balik ke Makkah menunaikan ibadah haji dan umrah, tapi sholat tidak beres, haji dan umrah kita nol nilainya di sisi Allah. Tidak ada artinya infak sedekah yang kita sebarkan di mana-mana kalau salat tidak beres, infak sedekah itu tidak ada artinya, Pak. Karena kita banyak uang, setiap sudut kita bangun masjid, di sini bangun masjid, di sana bangun masjid, tapi kita tidak salat atau salatnya tidak beres, percuma masjid yang kita bangun. Allah belum bertanya berapa banyak masjid yang kamu bangun, berapa kali kamu naik haji, bukan itu pertanyaan Allah. Yang diperiksa salat dulu. Bagaimana dengan sholat kita? Sudahkah mampu nanti sholat itu menyelamatkan nasib ibadah-ibadah kita yang lain? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna syai'a. Sadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, mereka itu akan masuk surga dan tidak dirugikan sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Maryam ayat 59 sampai dengan ayat 60. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia.
mengawali khutbah kita pada siang ini, marilah kita dengan perasaan yang tulus serta ikhlas menyampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya yang telah dicurahkan kepada kita. Di samping itu, salawat serta salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai judul khutbah kita pada siang ini, yaitu 3 indikator salat yang benar. Kenapa judul ini kita bahas, bapak-bapak, saudara-saudara? Salat adalah ibadah yang sangat istimewa kedudukannya di dalam agama Islam. Dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, salatlah ibadah yang istimewa. Kenapa? Perintah wajib salat itu langsung diterima Nabi dari Allah Subhanahu wa taala di atas langit di Sidratil Muntaha. Sementara ibadah lain tidak, Pak. Ibadah lain seperti puasa, zakat, haji, itu perintah wajibnya diterima Nabi di atas bumi melalui malaikat Jibril. Sementara salat tidak. Yang kedua, salat itu dalam agama Islam mempunyai kedudukan bahwa salat itu adalah tiang agama. Kalau tiang dalam suatu bangunan adalah suatu hal yang sangat mempunyai peranan penting di dalam suatu bangunan. Bayangkan kalau sebuah bangunan tidak bertiang, niscaya bangunan itu akan roboh. Sehingga Nabi katakan, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamat din wa man tarakaha faqad hadamat din. Salat itu tiang agama. Siapa yang mengerjakannya berarti dia telah menegakkan agamanya. Siapa yang meninggalkannya berarti dia telah meruntuhkan agamanya. Nah, apa maksud hadis itu, Bapak? Salat merupakan tiang dalam suatu agama, dalam agama Islam. Kalau seseorang itu salat berarti dia telah menegakkan Islam di dalam dirinya. Dan jika dia meninggalkan salat berarti dia sudah meruntuhkan Islam di dalam dirinya. Makanya Nabi katakan pembeda Islam dengan kafir itu adalah persoalan salat. Yang ketiga, kedudukan salat dalam Islam itu adalah salat sebagai ibadah penentu diterima atau tidaknya ibadah-ibadah yang lain nanti di hari kiamat. Dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi, fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Amalan seorang hamba yang pertama kali dihitung Allah, dihisab Allah pada hari kiamat adalah salat. Jika salat seseorang itu baik, dianggap baiklah seluruh amalan-amalannya, diterimalah seluruh amalan-amalannya. Jika salat seseorang itu rusak, rusak pula lah seluruh amalan-amalannya, ditolaklah oleh Allah seluruh amalan-amalannya. Salat yang menentukan. Tidak ada artinya kita puluhan kali bolak-balik ke Makkah menunaikan ibadah haji dan umrah, tapi sholat tidak beres, haji dan umrah kita nol nilainya di sisi Allah. Tidak ada artinya infak sedekah yang kita
sebarkan di mana-mana. Kalau salat tidak beres, infak sedekah itu tidak ada artinya, Pak. Karena kita banyak uang, setiap sudut kita bangun masjid, di sini bangun masjid, di sana bangun masjid, tapi kita tidak sholat atau sholatnya tidak beres, percuma masjid yang kita bangun. Allah belum bertanya berapa banyak masjid yang kamu bangun, berapa kali kamu naik haji, bukan itu pertanyaan Allah. Yang diperiksa sholat dulu. Bagaimana dengan sholat kita? Sudahkah mampu nanti sholat itu menyelamatkan nasib ibadah-ibadah kita yang lain? Begitu istimewanya ibadah sholat di dalam Islam. Tapi hari ini banyak umat Islam meremehkan sholat itu, Pak. Padahal hampir setiap tahun kita memperingati Isra wa Mi'raj. Semakin diperingati Isra dan Mi'raj, semakin sepi, semakin lengang masjid dari jamaahnya untuk sholat berjamaah. Inilah yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran surah Maryam tadi. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah suatu zaman, kata Allah, pada zaman itu lahirlah manusia-manusia yang buruk. Apanya yang buruk? Bentuknya kah? Wajahnya kah? Tidak. Mereka ganteng-ganteng, mereka cantik-cantik. Keburukan mereka adalah adha'us shalah wattaba'us syahawat. Mereka itu menyia-nyiakan salat, mereka itu menganggap enteng salat, mereka itu meninggalkan salat. Wattaba'us syahawat, dan kesukaan mereka itu adalah memperturutkan nafsunya. Kalau kita renungkan ayat itu sejenak, pasti kita sepakat mengatakan bahwa manusia-manusia yang disebut Allah dalam surat Maryam ayat 59 ini sudah lahir hari ini di zaman kita hari ini, Pak. Betapa banyak orang mengaku beragama Islam hari ini tapi dia tidak sholat. Contohnya ini hari Jumat, masih ada juga orang beragama Islam berkeliaran di jalan raya sana. Padahal semuanya tahu itu sholat Jumat itu hukumnya wajib. 3 kali berturut-turut tidak Jumat, kafir kata Nabi. Ini bukan tiga kali lagi, sudah 3 tahun berturut-turut sudah tidak sholat Jumat. Kita lihat di Padang ini, orang gara-gara acara-acara seremonial seenaknya meninggalkan sholat. Ketika diadakan acara barale atau kenduri, itu cenderung satu keluarga tidak sholat satu harian. Malah ada pula yang mengatakan, oh kita hari ini kan bisa jamak. Itu hukumnya dari mana? Jangan bikin hukum sendiri, Pak. Jamak itu boleh diadakan apabila kita melakukan perjalanan sejauh 90 km lebih kurang, atau ditempuh jalan kaki sehari semalam, atau kondisi kita dalam keadaan darurat. Ini kondisi yang tidak darurat, menjamakkan sholat, tidak ada alasannya. Yang dimaksud kondisi darurat, seorang dokter misalnya mengoperasi orang, dimulai operasinya jam 10 pagi, selesai jam 4 sore, sholat zuhur dokter di mana? Maka dokter itu boleh menjamak takhirkan sholat zuhurnya di waktu asar. Itu yang darurat. Kita enak-enak dengar musik, salam-salaman dengan orang tamu kita, berfoto ria, sholat di jamak, kondisi tidak darurat seperti itu. Nah, juga termasuk menyia-nyiakan sholat itu adalah kita sholat, tapi sholat itu tidak mendatangkan hikmah, tidak mendatangkan kesan kepada kita yang mengerjakannya. Itu juga termasuk menyia-nyiakan sholat. Bagaimana dengan kita? Termasuk khatib, Pak. Ayo kita tanya diri kita. Kita ini sudah sholat atau belum? Nah, ini pertanyaan menantang, Pak. Kan aneh pertanyaannya, kami sudah sholat, hari ini sudah datang ke masjid, setiap saat datang ke masjid, kok masih ditanya kami sudah sholat atau belum? Banyak hari ini orang sholat, Pak, sebenarnya mereka tidak sholat, mereka baru melakukan gerakan sholat, mereka baru membaca bacaan sholat. Secara hakikat mereka itu belum sholat.
Lalu apa indikatornya seseorang itu sudah benar sholatnya atau tidak? Ada 3 indikatornya. Pertama, sholat yang benar itu apabila sudah mampu mencegah orang yang mengerjakan sholat itu berbuat keji dan mungkar. Dasarnya surat Al-Ankabut ayat 45. Aqimis sholah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari berbuat keji dan mungkar. Dirikan sholat. Sesungguhnya sholat yang dikerjakan itu mencegah diri kita berbuat keji dan mungkar di luar sholat. Yuk kita tanya diri kita masing-masing termasuk khatib, sudahkah sholat yang kita kerjakan selama ini mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar? Keji artinya perbuatan-perbuatan yang menzolimi manusia, sementara mungkar adalah melanggar aturan-aturan Allah. Sudahkah sholat kita mencegah kita dari melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah? Tentu kita yang tahu. Banyak orang mengatakan saya sudah sholat tapi saya belum bisa berhenti bergunjing. Itu berarti sholatnya belum benar. Ada yang mengatakan, Ustaz saya sudah taubat, saya sudah sholat, cuman satu yang belum saya tinggalkan. Apa itu? Masang togel. Dia sholat tapi masang togel. Coba bayangkan Pak, mentalitas kita di Singapura orang pacu kuda, di Padang orang berjudi, masang nomornya. Kita tidak tahu kuda nomor berapa yang menang. Berarti bandar saya yang mengatur berapa nomor yang akan keluar. Itu juga dipasang. Kalah 10 kali, menang 1 kali, lupa 9 kali kalah gara-gara menang 1 kali. Begitu mental kita. Itu artinya sholatnya percuma. Kenapa tidak mampu menghentikannya dari larangan Allah? Ada juga yang datang, saya Ustaz iseng-iseng setelah sholat main domino. Main domino tidak masalah kata saya, tapi ada taruhannya Ustaz. Apa? Taruh telur. Siapa yang kalah bayar. Gimana sholat saya? Sholat Bapak tidak berfungsi karena ada taruhannya, judi. Judi itu artinya jujur dilarang Pak. Tidak ada orang yang main judi itu jujur. Kalau begini adanya sholat kita, berarti kita belum sholat. Kita baru harus melakukan gerakan sholat, baru membaca bacaan sholat. Sholat yang benar itu membuat kita takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bagaimana dengan sholat kita? Nah, kan ironis sekali Pak, di negeri kita ini mayoritas Islam, tapi angka kejahatan di negeri kita tinggi. Itu indikasi bahwa sholat banyak yang tidak benar di negeri kita ini. Korupsi tinggi, penipuan tinggi, perkosaan tinggi, pembunuhan sangat tinggi di negeri kita. Itu adalah indikasi bahwa sholat belum benar. Di mana letak salahnya? Yang kedua, indikator sholat yang benar itu, sholat yang benar akan menenteramkan hati, menenangkan jiwa. Dasarnya surat Ar-Ra'du ayat 28. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya tentram, hatinya tenang karena dia zikir untuk mengingat Allah. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu tenang. Zikir dalam ayat itu artinya salat. Karena Allah sendiri yang katakan as-salatu li zikri. Salat itu adalah untuk berzikir kepadaku. Orang yang benar sholatnya Pak, hatinya itu tenang. Bukankah Rasulullah itu ketika sebelum di Isra Mi'rajkan dia mengalami peristiwa-peristiwa luar biasa yang menyedihkan hatinya, membuat dia sedih, membuat dia galau. Pertama meninggal istrinya tercinta Khadijah. Khadijah terkenal sebagai seorang istri yang sangat setia kepada Nabi, yang sangat perhatian kepada Rasulullah. Sekalipun dia kaya raya, sekalipun usianya tua, dia tidak pernah meremehkan Rasulullah. Sekarang meninggal. Yang disedihkan Nabi itu tidak itu. Ketulusan Khadijah itu mendukung dakwah Rasulullah. Sampai-sampai saat dia akan meninggal dunia. Ya junjunganku, seandainya aku nanti tidak ada di dunia ini, sementara perjuangan dakwahmu belum selesai,
silahkan engkau ambil seluruh harta bendaku, jadikanlah biaya untuk melanjutkan perjuangan dakwahmu. Dan jika hartaku sudah habis, wahai junjunganku, silahkan engkau gali kuburanku, engkau kumpulkan tulang belulangnya, jadikanlah jembatan untuk melanjutkan perjuanganmu. Kalau bisa dijual tulang belulangku, jual, jadikan biaya untuk engkau berdakwah. Luar biasa ketulusan seorang istri yang mendukung profesi suaminya. Ini yang disediakan Nabi. Sehingga Rasulullah itu seolah-olah Khadijah itu belum meninggal. Rasulullah itu kadang-kadang memanggil nama Khadijah padahal beliau sudah meninggal. Sedih. Dan belum habis sedih meninggalnya istrinya, meninggal lagi pamannya Abu Thalib. Abu Thalib terkenal orang yang menjadi tangan besi Rasulullah. Dialah yang berdiri di garis terdepan kalau Rasulullah itu diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang disedihkan Nabi bukan meninggalnya Abu Thalib, tidak ada lagi pembelanya, bukan itu. Yang disedihkan Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan kafir. Ini yang disedihkan Nabi. Orang lain bisa aku Islamkan, sementara pamanku yang tersayang tidak bisa aku Islamkan. Ini yang ditangiskan Nabi. Sehingga Rasulullah mencoba berdoa kepada Allah, mohon ampunan untuk Abu Thalib. Rasulullah ditegur Allah bahwa tidak boleh mendoakan orang yang tidak seiman dengan kita. Akhirnya Allah memberikan penghargaan kepada Abu Thalib atas jasa-jasanya mendukung dakwah Rasulullah, yaitu memberikan azab yang paling ringan di neraka. Apa azab yang paling ringan? Adalah memakai sandal besi yang panas. Ketika dipakai, mendidihlah benak di kepala. Inilah azab yang paling ringan sudah didapat oleh Abu Thalib. Nah, dalam kondisi seperti itu Rasulullah di Isra Mi'rajkan sampai naik ke langit, ke Sidratil Muntaha, diberikan obat oleh Allah untuk mengobati jiwanya. Apa? Salat 5 waktu sehari semalam. Subhanallah. Ternyata salat itu memang obat untuk jiwa kita yang galau, jiwa kita yang gundah gulana, jiwa kita yang penuh dengan rasa sakit hati, segala macam penyakit hati, obatnya adalah salat. Rasulullah diberi obat oleh Allah untuk mengobati hatinya, jiwanya, salat. Jadi salat yang benar apabila jiwa kita sudah tenang, tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi kecurigaan kepada orang lain, tidak ada rasa amarah, dendam dan lain sebagainya. Kenapa? Hati sudah tenang. Itu adalah indikator salat yang benar. Kalau belum, berarti ada yang salah dengan salat kita. Yang terakhir, indikator salat yang benar itu adalah apabila di luar salat kita sudah gemar melakukan amal kebaikan. Salat mendidik kita jadi orang baik, Pak. Dasarnya surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah olehmu Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu memperoleh kemenangan. Rukuk, sujud itu artinya salat. Hai orang-orang yang beriman, salatlah kamu untuk menyembah Tuhanmu. Dan setelah solat, berbuatlah kebaikan. Solat yang benar akan mendidik orang yang mengerjakan solat itu di luar solat menjadi orang yang baik. Contoh, solat mendidik kita jadi orang yang jujur dan sportif. Apabila kita solat sendiri atau solat berjamaah, kemudian lepas angin kita, keluar kentut kita, dengan jujur dan sportif kita keluar. Padahal kalau kita mau bisa saja, Pak, orang lain tidak dengar, baunya juga tidak ada. Tapi dengan jujur sportif, walaupun kita sholat sebelah presiden, sebelah gubernur, sebelah wali kota, tapi kita kentut, kita keluar dengan jujur dan sportif. Ini pendidikan. Imam sehebat apapun bacaannya, kalau dia kentut, dia haram hukumnya melanjutkan sholat. Itu pendidikan. Kalau kita datang terlambat sholat berjamaah, namanya kita masbuk. Dengan jujur sportif kita menambah kekurangan rakaat kita. Orang lain tidak tahu, Pak, berapa kurangnya kita. Dan juga tidak mau tahu orang itu urusan kita dengan Allah. Dengan jujur. Ini pendidikan. Supaya apa? Setelah selesai sholat kita jadi orang yang jujur. Tidak ada lagi menipu orang. Tidak ada lagi dusta di antara kita. Kalau sholat sudah benar. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat yang berbahagia. Lalu kenapa sampai hari ini sholat itu belum mampu mencegah kita berbuat keji dan mungkar?
Kenapa solat kita hari ini belum mampu menenteramkan jiwa kita? Kenapa solat kita hari ini belum mampu menjadikan kita orang yang jujur dan sportif? Tolong diperiksa uduknya Pak. Mungkin uduknya salah. Kalau uduk salah, nekat solat, artinya solat dalam keadaan tidak beruduk. Pantas solat tidak berkesan kepada kita. Kemudian yang kedua, tolong periksa bacaan solat kita. Sudah benarkah makharijul hurufnya? Bahasa Arab itu beda huruf, beda artinya Pak. Contoh, surat Al-Ikhlas, surat favorit kita. Ya, Qul huwallahu ahad itu artinya katakanlah Allah Esa dengan qaf. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Kalau dibaca dengan ka, Qul huwallahu ahad, artinya beda Pak. Makanlah Allah yang Esa. Jangan-jangan kerja kita selama ini memakan Allah dalam solat. Makanya solat kita tidak berkesan. Inilah khutbah kita pada siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri khatib dan untuk kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.